Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi ya di pembelajaran jarak jauh dan masih melanjutkan tema kemarin. Hari ini kita masih belajar tentang keberagaman budaya. Next ya. Hari ini kita masih belajar tema 1 pembelajaran 1. Tidak apa-apa sedikit lebih lambat dari sekolah lain, yang penting kalian memahami materi yang Ibu berikan ya. Biar semangat, Ibu minta kalian tepuk semangat dulu. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Euy, euy. Euy, euy. Masih ingat nggak tepuk semangat kita? Harus ingat ya. Lanjut. Nih. Hari Selasa kemarin kalian sudah membaca teks pawai budaya ya. Kalian juga sudah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf yang ada dalam teks tersebut. Sekarang Ibu akan mengenalkan teman-teman Ibu yang ada di seluruh wilayah Indonesia kepada kalian. Kalian siap? Harus siap nih. Indonesia ini peta Indonesia ya. Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan karena Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau. Tahu nggak di Indonesia ada berapa pulau? Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Wow, banyak sekali ya. 17.000 pulau dan masih ada 6.000 pulau loh yang kosong. Saking luasnya masih ada pulau Indonesia yang belum ditempati oleh manusia. Nih, ada di antaranya ada pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau besar itu yang ada tulisannya, kayak Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Sedangkan pulau-pulau kecil ini yang tersebar di sekitar pulau-pulau besar itu ada salah satunya ada Pulau Nias, Pulau Bali, Pulau Bangka, Pulau Lombok, Pulau Belitung, Pulau Madura, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu akan mengenalkan teman-teman Ibu yang ada di seluruh wilayah Indonesia, tapi nggak semua ya, cuman beberapa. Nih, teman Ibu banyak tahu. Kalian punya teman kan? Pasti punya dong ya. Nih, yang pertama ini ada orang Bali namanya Made dan Gelin. Yang laki-laki namanya Made dan Gelin itu namanya perempuan namanya Gelin. Nih, mereka memakai pakaian adat Bali dan si yang Made ini di rambutnya memakai bunga ciri khas Bali loh. Cari tahu ya bunga apa, tanyain ke mama papahnya ya. Nih, Bali itu terkenal dengan budayanya yang masih sangat kental. Di gambar yang sebelah ini adalah acara galungan, di mana umat Hindu Bali itu setiap 210 hari selalu merayakannya. Lihat, semuanya serempak menggunakan pakaian adat ya. Nah, selain itu rumah-rumah di Bali juga terlihat sangat ciri khas ya, dengan banyak ukiran-ukiran khas Bali-nya. Ini adalah ini dinamakan angkul-angkul, di mana angkul-angkul ini merupakan bagian pintu masuk utama. Jadi sebelum masuk rumah, di depan rumahnya itu selalu dibikin angkul-angkul ini seperti gerbang gitu loh, tapi dibuatnya seperti ini, namanya angkul-angkul. Terus di Bali juga nih, yang sangat terkenal di Bali itu adalah Pantai Kutenya. Kalau orang luar negeri itu berlibur ke Indonesia pasti ke Bali, dan di Balinya itu pasti ke Pantai Kute karena pemandangannya itu yang sangat indah. Jadi Pantai Kute itu adalah salah satu pantai Indonesia yang sangat terkenal setelah Raja Ampat ya, yang ada di Papua. Nih, next ada patung apa coba? Patung Garuda Wisnu Kencana. Patung ini adalah karya Inyoman Nuarta yang penuh makna dan diresmikan oleh presiden kita yang sekarang, yaitu Presiden Jokowi. Tahu nggak, butuh waktu 28 tahun untuk proses pembangunannya loh. Saking lamanya, karena susah kali ya, dan pembangunannya ini melibatkan 1.000 pekerja. Dan tahu nggak,
tingginya patung GWK ini, Garuda Wisnu Kencana ini mengalahkan patung Liberty yang ada di Amerika Serikat. Kalau patung yang ada di Amerika itu tingginya cuma 93 meter, tapi patung GWK ini memiliki tinggi 121 meter. Wow, sangat banyak sekali ya keunikan yang ada di Bali. Selanjutnya, ini adalah teman ibu dari DKI Jakarta, namanya Entong dan Atun. Entong dan Atun ini menggunakan pakaian adat dari DKI Jakarta. Nih, keunikan DKI Jakarta itu salah satunya ada apa ini? Monas. Tahu Monas? Monas itu adalah monumen nasional yang memiliki ketinggian 132 meter. Didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan ketika dulu dijajah oleh Belanda. Indonesia itu pernah dijajah. Jadi sekarang kan Indonesia udah merdeka, kalian sudah menikmati kemerdekaan ini, jadi jangan disia-siakan ya, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Terus yang paling atas itu di Tugu Monas ini adalah lambang lambang lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang menyala-nyala, jadi kayak api gitu menyala. Terus selain ada Monas, yang terkenal dari DKI Jakarta itu ada ini, boneka ondel-ondel, pasti tahu dong ya. Ondel-ondel ini adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat. Ini tuh sebenarnya boneka, cuman ukurannya besar, sekitar 2,5 meter, sangat besar ya. Terus dibuatnya itu dari anyaman bambu. Dan biasanya diberi warna yang sangat mencolok seperti ini. Ada kuning, biru, merah, itu warnanya sangat terang sehingga dari kejauhan sudah terlihat jelas. Selanjutnya ada nih makanan khas dari Betawi, yaitu betul sekali kerak telur. Kerak telur ini adalah makanan asli dari Jakarta. Nih, biasanya kerak telur ini dibuat dengan bahannya ketan ya, beras ketan putih, terus ada telur bebek atau bisa juga dengan telur ayam, diberi udang, terus disangrai, kemudian dikeringkan dan dikasih bawang merah ya, yang lalu dikasih bumbu, dikasih kelapa sangrai, kasih cabai merah, kencur, pokoknya rempah-rempah asli Indonesia. Siapa yang pernah nyoba kerak telur? Ada nggak? Kalau ibu belum pernah, karena belum pernah nyoba aja ya. Next di sini ada apa? Iya betul, ini adalah roti buaya. Roti buaya itu khas dari Jakarta. Dan biasanya roti buaya ini dihadirkan dalam acara pernikahan. Kalau ada yang nikah biasanya membawa roti buaya ini. Kenapa harus roti buaya? Karena buaya itu terkenal dengan sifat setia ya. Buaya ini adalah hewan yang menikah seumur hidup itu hanya dengan satu pasangan, jadi nggak pernah tuh ganti-ganti pasangan. Jadi kalau orang Jakarta itu menganggap pernikahan itu bisa seperti pernikahan buaya yang cukup sekali seumur hidup gitu. Jadi digunakan sebagai lambang pernikahan orang-orang Betawi. Selanjutnya ini adalah rumah adat Betawi, namanya rumah kebaya. Kalian cukup tahu aja ya, namanya ini adalah rumah kebaya. Di sinetron-sinetron itu pasti ada. Nah, teman ibu selanjutnya ini adalah dari mana coba? Dari Padang. Namanya adalah Uni dan Uda. Terus di sini mereka menggunakan pakaian adat dari Padang ya. Ini adalah rumah adat dari Padang, namanya rumah gadang. Rumah gadang ini memiliki keunikan, yaitu atapnya yang runcing seperti tanduk kerbau. Ini keunikannya. Tadi juga pakaian adat perempuannya kan
bagian kepalanya itu sama runcing, itu ciri khas dari Padang Sumatera Barat. Terus nih ini juga ada jam gadang namanya. Jam gadang ini sangat terkenal dan menjadi ciri khas Padang karena memiliki ukuran yang tinggi. Terus di setiap sisinya ini kan ada 4 sisi nih si jam gadang ini. Entah di setiap sisinya itu ada jamnya. Jadi di setiap sisi kalian bisa melihat jam, nggak usah harus ke bagian depannya aja, bagian samping kanan, samping kiri, belakang pun ada. Terus makanan nih, makanan yang sangat terkenal dari Padang itu adalah rendang. Siapa yang nggak tahu rendang? Di mana-mana pasti ada rumah makan Padang. Di rumah makan Padang itu pasti makanan yang sangat terkenal itu adalah rendang. Rendang ini terbuat dari daging sapi ya. Daging sapi dan sangat terkenal, sampai ke luar negeri itu terkenal rendang. Yang terakhir dari Padang itu yang sangat terkenal itu ada cerita rakyat Malin Kundang, tau nggak? Anak durhaka yang tidak mengakui ibunya karena ibunya miskin. Nah ini tuh cerita rakyat yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Kalian tidak boleh meniru Malin ya, dia itu disebut anak durhaka karena ketika kecil dia diurus oleh ibunya, diberi kasih sayang oleh ibunya, tapi ketika besar dia melupakan jasa ibunya, dia malu mengakui ibunya karena ibunya miskin. Selanjutnya nih teman ibu yang dari Papua namanya Liben dan Maruna. Orang Papua itu memiliki keunikan tersendiri ya, karena kulit mereka itu sedikit lebih gelap daripada kulit masyarakat Indonesia yang lainnya. Tapi dengan ciri khasnya ini, orang Papua itu bisa dengan mudah kita bisa dengan mudah kita bukan jumpai, kita ketahui gitu loh. Jadi kalau kita ketemu dengan orang dengan ciri-ciri fisik seperti ini, pasti kita langsung oh itu orang Papua gitu, karena dia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang ada di wilayah lainnya. Dan ini di sini ada rumah adat Papua namanya Rumah Honai. Rumah Honai ini dibuat dari jerami ya, terus berbentuk berbentuk lingkaran, terus atapnya itu seperti mangkuk yang telungkup ya, terus memiliki satu pintu kecil dan tidak memiliki jendela. Ini rumah adat namanya Rumah Honai. Terus ada nih, ini adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini biasa disebut dengan burung surga. Ini burung ini asli dari Papua. Sekarang burung ini merupakan hewan yang dilindungi karena populasinya sudah sedikit. Jadi kita nggak boleh berburu burung cendrawasih ya. Kalaupun kita ingin melihatnya bisa di kebun binatang mungkin. Nggak boleh dipelihara ya. Kalau dipelihara harus punya izin dulu dari pemerintah, karena burung ini dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena dulu orang-orang tuh banyak yang berburu burung cendrawasih untuk diambil bulunya. Bulunya ini sangat indah. Karena saking indahnya burung cendrawasih ini diberi nama burung surga. Nah biasanya bulu-bulu burung cendrawasih ini digunakan sebagai hiasan-hiasan topi orang Eropa pada zaman dulu. Jadi banyak diburu ya, karena mahal mungkin ya kalau dijual. Tapi sekarang nggak boleh karena dilindungi. Nah yang terakhir ini adalah makanan khas dari Papua. Kalian tahu apa namanya? Papeda. Kalau di kita cilung. Papeda itu asli dari Papua. Di Maluku juga ada. Nah, papeda ini disajikan dengan ikan tongkol biasanya, dan tidak berasa rasanya itu tawar seperti lem. Kayak cilung, kalau cilung dikasih bumbu kan, kalau ini enggak. Nah, terus si papeda ini merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Itu ciri khas dari Papua.
haus. Udah ya, itu teman-teman ibu. Tadi ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang, ada yang dari Papua. Segitu aja. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi takut kepanjangan, jadi segitu aja ya, cuma 4. Nah, itu adalah beberapa teman ibu yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas kalian sekarang adalah mengenalkan teman-teman kalian yang ada di lingkungan bermain kalian kepada ibu. Cara mengenalkannya, kalian buka buku tema halaman 8. Di sana ada tabel, kalian isi. Terus di halaman 9 juga kalian isi ya. Jadi harus seperti apa sih kita kalau bermain dengan orang yang berbeda budaya, berbeda kebiasaan, itu harus seperti apa? Itu ada di halaman 9, kalian isi. Ibu tunggu hasil tugasnya ya. Sebenarnya kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Mau teman dari manapun, dari Papua, dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Medan ya, dari Jawa, dari Bali, dari manapun, sebenarnya kita tuh nggak boleh membeda-bedakan. Dengan siapapun kita boleh bermain, asal kita tetap bisa menjaga diri kita, harus tetap bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Terus kalaupun kita berteman dengan banyak orang, itu tuh bisa memperkaya pengetahuan kita. Kita jadi lebih mengenal banyak kebudayaan, banyak bahasa daerah, banyak ilmu pokoknya yang kita bisa dapat ketika kita berteman dengan orang-orang baru ya, khususnya orang-orang yang berbeda kebudayaan dengan kita. Seperti itu, nggak boleh dijauhin, nggak boleh dimusuhin, apalagi sampai dikucilkan, itu sangat tidak boleh ya. Berteman itu boleh dengan siapa saja, asal kita tahu batasan. Ketika teman kita mulai lari ke hal-hal yang dilarang oleh agama kita, sebaiknya kita tidak mengikutinya. Seperti itu. Nah, selamat mengerjakan ya. Ibu tunggu hasil nugasnya dikirim ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.